Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini diizinkan, ditakdirkan bertemu dengan orang-orang yang luar biasa. Kenapa teman-teman dikatakan orang-orang yang luar biasa? Karena meninggalkan keluarga dengan melangkahkan kaki keluar rumah, apalagi ke negeri orang, itu adalah Anda orang-orang yang luar biasa. Dan belum tentu kami bisa seperti Anda semua. Tepuk tangan. Yeay, saya pun sekarang lagi jalan, Bu. Iya, jadi teman-teman, iya, jadi teman-teman semua itu orang-orang yang luar biasa, yang kami itu belum tentu bisa seperti teman-teman. Pergi jauh, dari anak, dari suami mungkin, dari orang tua. Tapi teman-teman mampu dan Allah izinkan itu. Dan insya Allah berkah di sana, pulang kembali ke tanah air, bisa mengembangkan diri dan bisa kembali ke tanah air, bertemu dengan keluarga, dengan insya Allah bisa membahagiakan mereka. Amin, amin. Ya. Amin, ya Allah. Benar, saat saya, iya, Masya Allah, di saat saya pertama saya ditawari Bu Evi, kita akan ada tim dengan Hong Kong, para wanita-wanita yang luar biasa. Saya langsung meneteskan air mata. Saya langsung merasakan bagaimana ibu-ibu perempuan seperti saya yang terkadang saya pun meninggalkan anak dalam sehari. Terkadang merasa, ya Allah, anak saya ditinggalkan dalam sehari. Apalagi ibu-ibu teman-teman di sana yang setahun, 2 tahun, mungkin 3 tahun, bahkan ada yang sudah 5 tahun tidak bertemu dengan sanak saudara, anak-anak atau orang tua. Saya yakin itu sangat-sangat berat. Tapi teman-teman masih fight di sana. Teman-teman luar biasa. Oke, sebelum kita membahas tentang hari ini, ngobrol-ngobrol tentang dompet digital, saya ingin kita sedikit mendengarkan sebuah lagu tanah air kita, sedikit teman-teman menghilangkan rasa rindu ya pada negeri kita tercinta Indonesia. Silakan Bu Angger. Ya, kita sama-sama teman-teman, kita hayati tanah air kita, tanah kelahiran kita. Di sana ada anak-anak, teman-teman semua, ada orang tua, ada sanak saudara yang sangat merindukan teman-teman. Tanah air kita, tanah air Indonesia yang teman-teman tinggalkan, tapi saya yakin teman-teman akan kembali lagi ke tanah air untuk bisa melanjutkan kehidupan dengan keluarga kita. Mari kita renungkan sejenak. Kita renungkan sejenak lagu ini. Tidak terdengar suaranya ya Bu Angger? Tidak ada suaranya, Bu. Iya, kalau tidak ada suaranya, saya tadi mencoba ada suaranya di saya, Bu Angger. Dengar nggak, Bu? Nggak kedengar. Coba di share screen ada audio di sebelah kiri. Belum terdengar, Bu. Coba Bu Angger stop dulu biar saya ya, gantian ya. Iya, Bu Angger, saya yang akan ini, saya ambil dari sini. Baik, ibu-ibu semua, sebelum kita membahas tentang dompet digital, mari kita sama-sama mendengarkan sedikit. Oh, sorry. Kok ada? Oh, sorry dulu, stop. Dulu ya. Ini share personnya belum saya klik, maaf, punten.
Terdengar suaranya? Terdengar? Oke. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak kulupakan, engkau ku Iya. Terima teman-teman semuanya. Walaupun saya pergi jauh, meninggalkan negeri ini, meninggalkan negara kita, tidak akan pernah terlupakan ya. Kita akan selalu mengenang tanah air kita dimanapun kita saat ini berada, karena kita insya Allah akan kembali ke negeri kita, berkumpul bersama saudara-saudara kita. Dari video tadi, siapa yang kangen dengan Indonesia, dengan negaranya? Kangen ya, insya Allah. Mudah-mudahan kangen ya. Pasti kangen dengan negaranya. Yang paling kangen adalah pasti dengan anak dan dengan sanak keluarga kita. Baik, ibu-ibu semua, teman-teman saya, tadi kita sudah saksikan bahwa lagu itu kenapa saya ingin share ya kepada teman-teman, supaya teman-teman tahu kemanapun kaki kita melangkah, kita akan pergi kemana,
tanah air kita tidak akan pernah kita lupakan. Gitu ya teman-teman. Saya yakin teman-teman berada di negeri sana, nun jauh di sana punya tujuan. Yaitu tujuannya untuk keluarga. Tujuannya adalah untuk kehidupan yang lebih baik. Begitu ya teman-teman ya. Amin ya. Amin. Nah, saat nanti kembali ke Indonesia, pasti nih. Teman-teman itu pasti dong nggak mau lama-lama lah, misalkan udah cukup 5-10 tahun gitu ya. Inginnya kembali menyisihkan sisa waktu dengan keluarga, pulang ke tanah air. Gitu ya teman-teman ya. Nah, inginnya nanti mungkin saya yakin rata-rata cita-cita teman-teman saya yang ada di Hong Kong ini pasti ini apa nih coba. Ibu, salam kenal coba Ibu Christina. Ibu Christina pasti nanti pulang ke Indonesia ingin mungkin melakukan usaha apa atau apa. Atau jangan-jangan ingin punya sekolah atau ingin punya laundryan mungkin. Silakan Bu Christina sebelum saya ke membahas materi. Kangen ya Bun? Kangen nggak Bun? Iya halo. Kangen dengan tadi video-video yang ya anak. Ya silakan Bu. Saya dari Sulawesi Selatan, Toraja. Toraja. Saya kalau misalnya mau pulang ke ke tanah air, rencana mau jalan kayak makanan, ataukah misalnya kayak saya pernah sekolah terapi, jadi mau kayak terapi gitu. Subhanallah. Bunda ingin punya buka usaha terapi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat ya Bun ya. Apa yang Bunda inginkan dengan nanti mungkin modal, karena nanti pulang ke Indonesia kan mungkin bisa buat tempat walaupun itu sederhana ya Bun ya. Nah, saya yakin nih usaha-usaha kita kan sekarang ya Bun alhamdulillah dibantu banget dengan zaman kita yang di era yang sudah revolusi 4.0 yang semua serba canggih. Bahkan bisa ke materi ya Bu Angger. Bahkan jualan pun kalau teman-teman nanti banyak yang ingin pada berniaga itu sekarang sangat-sangat dimudahkan. Sangat-sangat dimudahkan sekali. Mungkin saya yang share screen kali ya Bu Angger. Stop dulu Bu Anggernya. Oke, makasih kepada teman-teman yang nanti memang ingin pulang ke Indonesia. Saya yakin teman-teman pasti tidak ingin juga menjadi di Hong Kong sampai puluhan tahun. Ingin ke Indonesia pasti udah punya gambaran, udah punya coretan-coretan hidup, ya. Karena kalau menurut ilmu neuroscience, otak manusia itu kan harus sebenarnya bisa merancang apa yang ingin kita buat, rencanakan, dan itu perlu karena kenapa? Ternyata di bawah alam sadar kita nih Bun, insya Allah saat pulang ke Indonesia aku akan bisa mewujudkan impianku, aku akan gini, itu harus diyakinkan Bun, harus. Karena kenapa? Kalau kita belajar ilmu neuroscience itu akan melekat di limbik, dan itu insya Allah ternyata itu akan banyak terjadi kenyataan. Karena kenapa? Karena kita meyakinkan diri kita, dan insya Allah Allah bantu itu. Gitu ya Bun. Nah, amin ya Allah. Nah, sekarang lebih enak. Wah, sekarang kita mau buka usaha apapun ada dompet digital atau elektronik komersil ya. Yang hari ini akan kita bahas nih. Kalau saya sih tepatnya kita ngobrol-ngobrol aja ya Bun ya. Ini saya di tepi pantai nih. Ada orang Anyer, ada orang Banten. Saya ada di tepi Banten ini. Ada di Anyer. Jadi seliweran nih angin-anginnya ya. Baik, kita akan bahas terkait dengan ini, dan mudah-mudahan nanti teman-teman sampai pulang ke tanah air bisa punya usaha dan dibantu sekali sekarang oleh dompet digital. Sekarang kita akan bahas dulu ya Bun ya nih sebelum nanti. Oh iya, saya juga nanti mendatangkan teman-teman saya yang memang sudah banyak berkecimpung di jualan online. Nanti bisa tanya-tanya bagaimana ataupun solusinya ataupun permasalahannya biasanya seperti apa gitu ya Bun. Enggak. Baik, kita akan membahas tentang
Nanti deh, elektronik adalah proses pembelian, penjualan, atau pertukaran produk-produk jasa dan informasi melalui jaringan komputer. Jadi simpelnya nih Bu, sederhananya elektronik e-commerce ini adalah proses penjualnya lewat aplikasi. Ya sekarang udah banyak banget, bahkan kita juga mau beli baju apa-apa juga udah jarang ke pasar ya, terlebih kita seperti saya ini yang kadang-kadang sibuk udah jarang beli baju, udah sekarang kita menggunakannya HP aja udah datang kurir ya. Nah ini merupakan bisnis di mana perluasannya itu sampai ke layanan apapun udah sangat dimudahkan oleh ini. Nah teman-teman juga di sana saya yakin udah banyak nih saya berbicara seperti ini, itu mah saya juga udah sering gunain. Jadi kita mah nanti di sini sharing-sharing aja. Ya Bu, mungkin antara teman-teman yang satu dengan teman-teman yang lainnya ternyata nanti bisa jadi sharing. Nah, ruang lingkupnya apa saja sih kalau dompet digital atau e-commerce itu? Ada business to business. Kalau business to business kita punya bisnis apa, punya job apa. Sistem business to business ini adalah komunikasi antara orang yang memiliki bisnis, pelaku bisnis untuk bertransaksi secara elektronik. Misalkan dia adalah supplier apa gitu ya, dia butuh jadi mereka itu saling membutuhkan tetapi lewat digital. Nah, ruang lingkup e-commerce juga adalah business to customer. Nah, ini nih yang paling banyak ya. Business to customer itu orang yang jualan tuh. Jualin baju, jualin apa. Nah, ini adalah komunikasi yang dilakukan oleh pelaku bisnis dengan konsumennya. Nah, seperti di Shopee ya, di Shopee di Bukalapak dan sebagainya, ini banyak bisnis to customer dan kita bagian dari itu sekarang. Kita bagian dari itu karena zaman sudah canggih, semua sekarang tidak harus kita berjalan kaki, cukup kita memainkan digital kita. Selanjutnya ada customer to customer. Ada komunikasi transaksi antara pembeli dengan pembeli. Nah, ini banyak nih ya. Saya juga pernah nih pembeli dengan pembeli. Kayak misalkan saya di mobil nih, biasanya suami saya di mobil ya. Di mobil itu kita ingin beli mobil, dia juga ingin beli mobil, ternyata belinya sama. Oke, akhirnya kayak tukeran gitu. Itu pernah juga ya. Itu lewat digital juga. Banyak sekarang transaksi-transaksi antara pembeli dengan pembeli. Lalu ada customer to business, atau di sini kebalikannya dari tadi yang yang sebelumnya ya, bahwa di sini adalah transaksinya adalah konsumen yang ke perusahaan. Biasanya di sini juga banyak yang terkait dengan jasa. Jasa dia itu adalah dia mencari, terus dia akhirnya menawarkan diri ke perusahaannya. Ini loh saya, ini loh CV saya, kayak gitu. Nah, ada juga bisnis ke administrasi. Nah, transaksi antara perusahaan dengan administrasi publik. Dan yang terakhir adalah adanya offline to offline. Nah, di sini adalah mengusung media bisnis untuk pelanggan online agar berbelanja ke tokonya mereka secara fisik ya. Artinya bisa online, bisa offline, dia menawarkan silakan ke toko kami. Nah, itu dia. Baik, teman-teman semuanya, transaksi tanpa batas. Mau malam, mau siang, mau sore, asalkan punya kuota. Benar ya? Itu dipermudah sekali. Apalagi teman-teman yang sekarang lintas negara juga sekarang udah sekali celing. Ya, mungkin zaman dulu kalau kirim-kirim uang agak sedikit susah ya. Kalau sekarang dengan adanya dompet digital semuanya dipermudah ya. Bahkan semua bisa dengan celing, udah, asalkan kita punya alatnya. Salah satunya adalah Android kita ya. Jadi Android kita ini merupakan salah satu walaupun jauh akan tetap dekat ya.
teman-teman nih jauh dari keluarga, tapi bisa video callan ya, bisa zooman seperti kita seperti ini. Itu karena apa? Karena perkembangan dari apa namanya IT teknologi yang sangat luar biasa. Nah, ini dia terkait dengan strategi pemasaran nih Bun. Tadi katanya ada Bu Kartika Kristina ya, Ibu Kristina ingin suatu saat nanti pulang membuka pijat terapi. Nah, pijat terapi pasti dong ingin dikenal juga. Nah, ini juga bisa membuat strategi pemasaran dengan menggunakan media sosial ya kan. Udah yang paling familiar adalah Facebook, Instagram sekarang kan. Nah, jadi cita-cita teman-teman yang ingin nanti kembali lagi ke Indonesia dengan membawa keinginan-keinginan salah satunya membuka usaha itu akan sangat berpeluang besar kepada teman-teman semua dengan adanya dompet digital ini. Tinggal kita bagaimana ya, apa ya, mau usaha apa ya, lalu nanti pemasarannya seperti apa ya, lalu sharing-sharingnya nanti seperti apa ya, itu sih yang harus dilakukan, banyak sharing dengan teman-teman yang memang sudah kecemplung duluan pada kegiatan penjualan misalkan secara online. Karena nggak mudah juga Bun, saya juga banyak teman-teman saya yang sukses banyak, tapi banyak juga yang gulung tikar juga banyak gitu kan, ataupun tokonya sepi dari pengunjung juga banyak gitu kan, dan itu perlu didapat oleh kita. Artinya teman-teman yang punya niat nanti ke tanah air, oke saya pengen buka usaha apa sekarang ya iklankan. Iklan kita itu sekarang bisa lewat, enak banget ya, zaman dulu kita susah untuk mengiklankan, sekarang bahkan gratis. Dulu kalau iklan bayar ya Bun. Kalau sekarang kita mau iklanin tentang produk-produk kita bisa di media sosial kita sendiri juga, yaitu di Facebook kita, di Instagram kita, tanpa harus bayar pajak gitu kan. Nah tinggal buka aja nih. Kebetulan saya kalau di Instagram saya nggak pakai ya karena saya orang sibuk juga. Saya Facebook juga jarang-jarang banget. Kalaupun iklan paling juga iklan apa ya, iklan sekolah paling ya. Jadi ini adalah tadi ada strategi pemasaran untuk kita yang ingin misalkan kelak nanti punya usaha. Jadi teman-teman gunakan saja media-media sosial teman-teman untuk hal-hal yang positif. Jadi media sosial itu digunakan untuk hal-hal yang positif dan menghasilkan uang ya Bun ya. Kita tidak lagi menggunakan media-media sosial itu untuk hal-hal yang berbau misalkan yang tidak etis lah. Kita gunakan untuk hal-hal yang memang bermanfaat untuk kita, terutama untuk keluarga kita. Nah, ini dia bagi jenis aplikasi yang zaman now ya. Dan saya yakin nih teman semua di sana adalah usernya, penggunanya. Benar nggak Bun? Coba siapa saya tanya nih, siapa yang tidak mengenal dengan Shopee Pay, Oppo, GoPay, Gojek ya. Dan saya nggak tahu nih apakah ada ya, kalau di Hong Kong nanti bisa sharing ya. Ada kalau di Indonesia kan ada GoPay, Gojek gitu. Kalau di Hong Kong namanya apa gitu kan. Itu juga bisa kita sharing nanti di sini. Coba yang lagi kebuka wajahnya yang cantik, cantik-cantik ini Bunda, kok nggak ada namanya ya? Di bawahnya Bu Angger ada Budian Puji, hadir Bunda Dian, atau Bunda Eti deh. Salam kenal Bunda Eti. Yang lagi berdua aja nih. Yang lagi berdua, yang tadi kita ketemu. Ya, dua virgin. Bun, dari jenis-jenis aplikasi ini nih, mana yang sering digunakan di Hong Kong sama Bunda? Atau belum? Bunda siapa nih yang gitu? Kenapa Bun? Halo. Ya Bun, iya halo. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Silakan.
perkenalkan lebih dahulu. Kita berdua dari Ya. Makau. Dari Makau, Bun. Bukan Dari dari Makau? Hongkong. Iya. Kita Oh, beda-beda. di Makau. Iya. Bun, maaf nih. Saya Makau itu masih daerahnya sih daerah Republik Rakyat Cina ya kan? Iya, iya benar. Negara Iya, bagian dari oke. Cina juga. Dekatnya Hong Kong sih. Nyebrang laut. Iya ya Bun. Maklum saya aja ke Hong Kong belum pernah, apalagi ke Makau. Baik Bun, nih dua virgin, saya bilang dua virgin.